Jumpa lagi, saya Anda Sumanto dan DLC. Nah, kali ini kita akan banyak berbicara di channel kita, yaitu New Learning. Channel yang berisi tentang bagaimana proses pembelajaran di masa depan, dan bagaimana itu bisa membuat efektif orang-orang dalam satu perusahaan. Nah, dalam kesempatan ini, saya akan perkenalkan salah satu pembicara kita, yaitu Pak Anton, yang akan berbicara mengenai tren pelatihan, pengembangan, learning di masa depan. Jadi beliau saat ini memiliki pengalaman panjang di corporate learning, ya, dengan pendidikan beliau yang cukup tajam, khususnya dalam pembelajaran microlearning, yang tentunya bisa membantu kita untuk memahami bagaimana dunia pelatihan di masa depan dan bisa meningkatkan efektif dan efisien pengembangan SDM di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Gimana kabarnya Pak Anton? Nah, luar biasa ya. Saya yakin dengan kondisi saat ini kita tetap punya semangat baru, khususnya kita mulai melihat bagaimana pembelajaran ini bisa membantu banyak perusahaan di masa depan. Baik, nah pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan ke Pak Anton. Jadi ini pertanyaan yang dilakukan oleh banyak perusahaan juga ya tentunya. Pertama, apakah pelatihan masih efektif untuk menjadi solusi bagi perusahaan di tengah ekonomi yang masih dalam konteks masa pandemi? Kita tidak tahu ya, apakah ke depan ini kondisi pandemik akan mereda atau tidak. Namun, bagaimanapun juga perusahaan harus tetap jalan. Perusahaan harus tetap mengembangkan SDM-nya. Nah, barangkali Pak Anton punya pandangan, punya wawasan mengenai gimana sih pelatihan yang bisa tetap menjadi solusi di masa pandemik ini. Silakan Pak Anton. Salam jumpa juga Pak Andreas. Pak, pertanyaan Bapak tadi itu pertanyaan yang cerdas. Dan menurut pendapat saya, mewakili pertanyaan dari banyak Learning and Development Manager atau Learning and Development Director. Dalam situasi ekonomi yang menghimpit kita semua, kerap yang dipotong biayanya adalah biaya untuk pengembangan dan pelatihan. Saya memiliki argumentasi bahwa justru dalam situasi seperti sekarang, pengembangan dan pelatihan karyawan sungguh harus mendapat perhatian lebih. Alasannya begini Pak Andreas. Perusahaan yang hebat pasti memiliki SDM yang hebat. Di tengah desakan pandemi seperti sekarang, tentu perusahaan harus jadi lebih hebat, harus jadi lebih kuat. Apa yang bisa membuat perusahaan lebih kuat? Bukankah SDM? Jadi justru di tengah desakan seperti sekarang, kita butuh SDM yang lebih kuat. Dan bagaimana membuat mereka lebih kuat? Kalau bukan melalui pelatihan dan pengembangan. Sehingga di tengah desakan ekonomi sekarang, jalan keluar yang harus kita cari adalah jalan keluar melalui karyawan. Pelatihan dan pengembangan makin dibutuhkan. Namun tentu sekarang ada tantangan yang baru. Bagaimana bisa menyelenggarakan ini di dalam konteks biaya yang harus efisien. Nah, itulah celah inovasi yang harus bisa dilakukan oleh para Learning and Development Director dan juga manajernya. Ini Pak, tantangan untuk kita semua. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Anton dengan jawaban yang cukup integratif ya tentang solusi yang bisa dipersiapkan oleh perusahaan, khususnya di tengah tekanan ekonomi pandemik saat ini. Ya. Lalu yang kedua Pak Anton, bagaimana ya kita mensikapi kondisi WFA yang tentunya masih sebagian besar perusahaan melakukannya. Dan ini apakah ini ke depan menjadi satu tren WFA ini, atau mungkin banyak perusahaan yang sudah mulai bergerak untuk kembali ke offline? Silakan Pak Anton. Pak Andreas, pertanyaan Bapak tentang work from home. Saya berpendapat ini akan menjadi tren. Saya membaca kisarannya adalah antara 20% sampai dengan 50% perusahaan akan menetapkan waktu kerja di rumah. Jadi maksud saya 20% dari keseluruhan jam kerja karyawan bisa melakukannya di rumah. Bahkan ada yang sampai dengan 50%. Atau di dalam 5 hari kerja, separuh hari kerja itu bisa dilakukannya di rumah. Dan sekarang sudah ada beberapa contoh perusahaan-perusahaan yang semuanya dilakukan di rumah atau hampir semuanya dilakukan di rumah, namun kinerja masih tetap bisa dicapai
bisa diharapkan sesuai dengan target perusahaan. Teknologi sudah menjadi solusi. Kita bersama-sama sudah melihat teknologi membantu kita di dalam menghadapi tekanan daripada pandemi ini. Jadi menurut pendapat saya, work from home akan menjadi tren karena solusi teknologinya sudah tersedia. Jadi sebagai learning and development yang menangani perusahaan, kita juga harus bisa berpikir bagaimana solusi digital untuk learning dan development. Demikian Pak Andreas. Oke, ya. Baik, saya setuju sekali gitu ya. Kalau tadi dikatakan bahwa memang kondisi WFH ini akan menjadi tren yang panjang ke depannya. Lalu pertanyaan ketiga, Pak Anton. Bagaimana ya tingkat efektivitas antara belajar online dan offline? Ya, ini kan masih jadi perdebatan, masih menjadi isu-isu yang menarik ya, terutama perusahaan-perusahaan yang masih punya pola menganggap bahwa onsite lebih baik dari sisi tertentu, tapi online punya kelebihan dari sisi tertentu. Bagaimana Pak, Bapak mensikapi dua pemahaman yang masih menjadi isu saat ini? Terima kasih. Silakan Pak Anton. Pertanyaan Pak Andreas yang ketiga, saya juga berpendapat pertanyaan yang ada di hati banyak orang ya. Membandingkan antara online dengan onsite. Mari saya mulai dengan onsite. Yang onsite tentu memiliki keunggulan tertentu. Misalnya sangat human touch ya, karena langsung berhadapan, social presence sangat terasa. Dan kemudian bila ada alat tertentu yang dimiliki oleh kantor, wah belajar online-nya susah tuh ya. Bagaimana mengoperasikan alat itu secara hand-on ya. Wah itu online kalah total tuh. Ya, ketika berlatih menggunakan satu alat yang memang harus dioperasikan di satu tempat, online akan sangat sulit mengajarkan. Namun, online memiliki juga keunggulan-keunggulan. Bisa melatih karyawan dalam jumlah yang banyak. Tidak ada lagi batas-batas ruangan. Bisa kapan saja. Jadwalnya bisa sangat lentur. Karyawan yang tersebar di banyak tempat bisa dilayani secara bersamaan dan secara masif. Dan berikutnya, kalau di lapangan ada konteks tertentu yang harus dipelajari, itu juga bisa dilakukan dengan belajarnya secara online. Berikutnya, Pak Andreas, pembelajaran online yang difasilitasi oleh Learning Management System memiliki dashboard yang bisa memonitor proses belajar, yang bisa memberikan motivasi untuk mereka yang belajar, karena para pembelajarnya bisa dikompetisikan. Dan berikutnya juga, digital memberikan peluang untuk memberikan notifikasi. Oleh karena itu, baik onsite maupun online memiliki keunggulan-keunggulan sendiri. Sehingga apabila itu dikombinasikan, itulah yang membuat pembelajaran yang kita berikan kepada karyawan bisa berdampak lebih besar. Kombinasi dari keduanya. Jangan dipisahkan, tetapi kombinasikan. Itu yang ingin saya bagikan, Pak Andreas. Baik, jadi kalau saya boleh simpulkan dari jawaban Pak Anton bahwa sebenarnya antara pelatihan online dan offline ternyata punya strength and weakness masing-masing, gitu kan ya. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau ternyata kondisi ke depan ya, pandemik ini belum juga pulih, lalu juga tren pembelajaran khususnya di generasi-generasi baru yang lebih menginginkan pelatihan itu lebih simple, lebih singkat, lebih efektif. Bagaimana ya agar pembelajaran di masa depan itu lebih efektif dan efisien? Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Silakan Pak Anton. Pertanyaan Pak Andreas adalah tentang efektivitas dan efisiensi. Seandainya kita melakukan pelatihan dengan menggunakan blended learning. Jadi artinya mengkombinasikan antara onsite dengan yang online. Saya ingin menyampaikan begini. Apapun teknologinya, apapun pelatihannya, bila tidak ada dukungan dari perusahaan untuk mendorong para peserta pelatihan mewujudkan apa yang sudah dipelajari di lapangan, maka akan sulit. Saya ingin mengusulkan, ketika korporasi melakukan pelatihan secara blended, ataupun secara on-site, ataupun secara online, harus ada sebuah payung besar
yang memberikan dukungan penuh terhadap program ini. Dukungannya berupa apa? Yaitu menerapkan risk and reward. Teknologi bisa membantu untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang bisa diberikan reward-nya dan hal-hal apa saja yang bisa menciptakan risk untuk pembelajar apabila mereka tidak belajar sungguh-sungguh atau bila mereka tidak menerapkannya di dalam praktek pekerjaan mereka sehari-hari. Jadi risk and reward harus dipikirkan sebagai bagian daripada program pemberdayaan untuk karyawan mengikuti pelatihan dan juga untuk mempraktekannya. Ya, kesimpulannya Pak Andreas ya, selain program pelatihan itu, program perusahaan yang memberikan payung dan dukungan untuk karyawan bisa belajar dengan konsisten dan juga untuk mewujudkan di lapangan itu harus ada. Demikian Pak Andreas. Baik, oke. Ya, jadi bahwa pembelajaran untuk efektif dan efisien tentunya perusahaan harus mempersiapkan banyak hal seperti yang Pak Anton sebutkan tadi ya. Lalu pertanyaan berikutnya Pak, ini tentunya menjadi salah satu pemikiran dari para fasilitator ya, yang selama ini kan mereka akan mendapatkan benefit lebih ketika mereka melakukan pelatihan. Nah, bagaimana peranan mereka ketika pembelajaran itu akan tergantikan oleh teknologi, sehingga akan mengulang apa yang mereka sampaikan dan mereka tidak perlu berkali-kali muncul melatih di satu event pelatihan. Nah, bagaimana kira-kira isu ke depan ini apakah menjadi semakin tergantikan peran fasilitator? Silakan Pak Anton. Pertanyaan ini pertanyaan sangat menarik Pak Andreas. Apa yang akan terjadi di depan untuk para fasilitator ini ketika teknologi mengambil alih sebagian daripada pekerjaan mereka? Menurut pendapat saya, justru ini peluang untuk trainer, facilitator untuk masuk ke level yang lebih tinggi. Yaitu mereka bisa jadi kreator. Apa yang dilatihkan berulang-ulang bisa menggunakan teknologi untuk mewujudkannya. Oleh karena itu nanti kemudian setelah fasilitator dan trainer ini menjadi kreator akan punya lebih banyak waktu untuk jadi coach dan mentor. Bukankah kombinasi pelatihan dengan coaching dan mentoring akan memberikan dampak lebih besar? Jadi kesimpulannya, melalui teknologi, fasilitator dan trainer memiliki kesempatan lebih luas untuk memberikan dampak lebih besar. Demikian Pak Andreas. Oke, baik ya. Nah, pertanyaan berikutnya tentunya ini akan menjadi sesuatu yang menjadi isu utama ya. Yaitu bagaimana sih apakah pelatihan-pelatihan yang model ke depan ini akan bisa aplikatif lalu terukur sehingga perusahaan bukan saja hanya mengirim orang untuk having fun, untuk mendapatkan ilmu, tapi ukurannya jelas sehingga hasil pekerjaan mereka bisa terukur dengan clear. Bisakah dengan sistem ke depan ini akan lebih mudah, Pak Anton? Silakan. Pertanyaan Pak Andreas ini sangat terkait dengan kepentingan perusahaan. Perusahaan menginvestasikan dana dan juga waktu karyawan untuk pelatihan. Pasti ingin sesuatu, ingin risetnya. Dan riset yang terbaik menurut pendapat saya yang perusahaan harapkan pelatihan tersebut menjadi sebuah kinerja yang terukur di lapangan, yang berdampak langsung terhadap biaya atau berdampak langsung terhadap pemasaran. Sehingga kata kuncinya adalah terdapat alat ukur yang mengukur hasil daripada pelatihan terhadap apa yang dilakukan oleh karyawan di lapangan. Dan teknologi bisa membantu itu. Jadi Pak Andreas, ketika pelatihan kita definisikan bukan sekedar selesai ketika kontennya sudah selesai, tetapi pelatihan kita bisa katakan bahwa itu baru selesai kalau resultnya sudah bisa dibuktikan oleh karyawan. Nah, untuk memonitor pekerjaan karyawan di lapangan dan untuk bisa memberikan kesempatan pada karyawan untuk membuktikan bahwa kinerjanya sudah bisa dicapai sesuai dengan bahan pelatihan, maka teknologi bisa membantu. Disinilah Pak Andreas keindahan daripada
dukungan teknologi. Bisa memandu karyawan, bukan sekedar menyelesaikan konten secara kognitif, tetapi bisa memandu karyawan dan juga memonitor karyawan untuk dia mewujudkannya di dalam pekerjaannya. Dan tentu juga bisa kita tentukan batas waktu tertentunya. Nah, itulah teknologi. Oke, baik, terima kasih. Tadi berarti bahwa pelatihan ke depan ini dengan metode yang baru ini akan lebih terukur, termonitor, ya, ada data kuantifikasi yang lebih jelas. Baik, pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang kan masalahnya keterlibatan ya. Kalau kita bicara tentang training yang sifatnya offline, karena fasilitatornya ada di depan mereka, lalu dalam satu ruangan tertentu, sehingga fokus dari fasilitator akan membuat peserta bisa terlibat secara emosional. Nah, bagaimana dengan metode-metode yang sifatnya learning distance, di mana peserta ada dalam jarak yang jauh, dan mereka juga bisa tidak fokus kepada pembicaraan fasilitator, karena kita tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa sedang main game, atau mereka sedang melihat hal yang lain. Nah, apakah bisa hal tersebut menjadi solusi dengan metode-metode baru ke depan? Silakan, Pak Anton. Isu keterlibatan memang isu yang sangat penting, Pak Andres. Trainer, fasilitator harus bisa menciptakan suasana yang membuat peserta belajar, peserta latih sangat terlibat. Menurut pendapat saya ada 5 hal yang bisa dilakukan. Pertama, kita harus bisa membuat judul, mengembangkan topik, dan juga mempromosikan topik, sehingga peserta latihan mereka merasa memerlukan bahan ini. Mereka take ownership terhadap bahan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita latihkan harus sangat terkait dengan apa yang mereka butuhkan dalam waktu dekat. Ini juga membuat mereka akan terlibat karena akan dibutuhkan. Yang ketiga, kita perlu menghadirkan social pressure atau belajar secara kolaboratif. Membawa karyawan-karyawan senior untuk ikut berdiskusi sehingga terjadi transfer of knowledge. Membuat mereka saling berkolaborasi dan berdiskusi. Ini adalah social pressure yang membuat orang makin terlibat. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, gamifikasi harus bisa diterapkan. Dan yang terakhir, mentorship, Pak Andreas. Ya, saya tahu bahwa perusahaan Pak Andreas sangat mempromosikan coaching dan mentorship sebagai bagian daripada pemberdayaan, bukan sekedar pelatihan. Itu penting, Pak Andreas. Mentorship itu akan meningkatkan keterlibatan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Anton ya. Jadi bahwa dengan pelatihan metode ke depan ini, bahkan peserta akan lebih terlibat ya. Karena mereka punya target, punya sasaran yang jelas melalui aplikasi yang mereka lakukan. Nah, lalu sekarang, pertanyaan berikutnya adalah pelatihan apa yang lebih dapat diterima oleh khususnya generasi baru yang menurut penelitian, mereka punya rentang konsentrasi yang sangat pendek. Dan apakah pelatihan metode ke depan ini bisa menyelesaikan solusi seperti itu? Mengingat di tahun-tahun ke depan, kita sudah diperhadapkan dengan generasi-generasi yang memang punya daya belajar yang cepat, tapi dalam waktu yang singkat. Silakan, Pak Anton. Pak Andreas, memang saat ini generasi Z ini mendominasi penduduk Indonesia. Jadi dalam komposisi persentasenya, ini yang paling banyak. Dan kita ketahui bahwa generasi ini memang sangat digital. Punya begitu banyak pengalaman digital. Bahkan hampir seluruh kehidupannya ada bersentuhan dengan segala sesuatu yang digital. Tidak heran, memang betul konsentrasinya menjadi sangat pendek ya. Kita melihat ya tayangan-tayangan di YouTube atau di TikTok pendek-pendek. Apa akibatnya? Kita perlu menyajikan sebuah pelatihan yang kita bisa potong-potong, yang kita bisa cacah. Disinilah Pak Andreas. Microlearning, apa yang kita sebut sebagai microlearning akan jadi solusi untuk generasi Z ini. Menurut pendapat saya, microlearning adalah sebuah bentuk pelatihan yang akan sangat cocok dengan generasi Z ini.